Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi selalu kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan kali ini Om Bob datang ke Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Parimono, Kecamatan Mungkit. Dan telusur Om Bob sejarah kali ini supaya tidak lanjut penuturan Om Bob ketika menuturkan Patih Adipati Sindurjo Mangkuyudo membawa Om Bob ke Mungkit ini, di mana itu yaitu di sebuah Pesarian Agung Parimono Sasono Loyo, Pesarian Agung Parimono Mungkit. Disinilah kawan-kawan sekalian memiliki korelasi dengan tokoh-tokoh penting, khususnya para patih Mataram, beberapa patih Mataram, karena merupakan keturunan daripada beliau yang dimakamkan di sini, yaitu makam beliau Ki Ageng Karutangan atau Ki Ageng Pager Gunung. Ki Ageng Karutangan ini merupakan sesepuh dari Trah Pager Gunung, kawan-kawan sekalian. Dan di pintu masuk ini sepi kawan-kawan sekalian. Pak Din sedang pulang yang resmi makam sini. Ini adalah nasab dari beliau Ki Ageng Karutangan atau Ki Ageng Pager Gunung 1. Beliau yang dimakamkan di sini adalah Ki Ageng Karutangan ini namanya Bagus Bancer. Ini sama seperti silsilahnya Panban Senopati dan Ki Ageng Pemanahan, karena beliau memang adik daripada Ki Ageng Pemanahan ini. Dari Getas Pandowo, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Ngenes memiliki 2 orang putri, yaitu Ki Ageng Pemanahan atau Bagus Kacung, dan adiknya adalah Ki Ageng Karutangan atau Bagus Bancer. Nanti menurunkan Panban Senopati, tapi ini bagian ini sangat sederhana kan sekalian, termasuk ini. Yang ditulis di sini ini, Ki Ageng Karutangan hanya memiliki 1 orang putra ini, Pranoto Bener atau Sutomarto atau Sutogati ini. Inilah Ki Ageng Pager Gunung 2. Ini mungkin hanya mengacu ke Parimono ini saja, yaitu Pranoto Bagus dan nanti Kiai Patih Sindurjo. Inilah yang menjadi Patih Pranoto Bagus dan Patih Mondoroko III ini. Pranoto Bagus atau Kiai Patih Mondoroko III dan Ayo Sindurjo ini sempat menjadi patih nanti di era Amangkurat II. Ini. Patih Sindurjo ini nanti menjadi menantu dari Amangkurat Agung lewat Bendoro Raden Ayu Kelteng Kuning Hadi. Ini merupakan saudara ipar dari Amangkurat Ampral Amangkurat II. Ini sederhana sekali baga ini. Sebetulnya ini yang kadang membuat bingung beberapa pihak terkait dengan keturunan Trah Ki Ageng Karutangan atau Trah Pager Gunung ini. Karena nanti di sini ada Sindurjo, ada kemudian Ki Ageng Manguneng yang menurunkan Mangkuyudo, nggak tertulis di sini. Sementara ini adalah garwa beliau Ki Ageng Karutangan. Ini nasab beliau dari Trah Demak sebetulnya kan sekalian. Ini dari Sultan Raden Alit atau Pangeran Pamekasan. Ini Raden Fatah, ini garwa Raden Fatah. Nanti menurunkan Panembahan Jogorogo, kemudian Nyai Ageng Ampuhan, Kiai Ageng Ampuhan, dan ini adalah Nyai Ageng Karutangan. Ini Kiai Ageng Ampuhan ini memiliki 3 orang putra putri, dan Nyai Ageng Karutangan adalah nomor 2. Yang pertama adalah Ki Ageng Karanglo, kemudian Nyai Ageng Karutangan dan Ki Ageng Karanggayam. Kita menuju ke makam salah. Ke lokasi makam Pesarian Agung Parimono, kawan-kawan sekalian. Inilah pintu gerbang kedua. Assalamualaikum ya ahli diyar. Itu ada tahun 1595 Masehi. Ini merupakan tahun sedo beliau Ki Ageng Karutangan. Kalau beliau sedo tahun 1595 berarti terpaut
kurang lebih 20 tahun dengan kakaknya yaitu Ki Ageng Pemanahan, yang dalam berbagai narasi sejarah disebutkan bahwa Ki Ageng Pemanahan ini sedo tahun 1575, 7 tahun sebelum Sultan Hadijoyo sedo. Ini ada tetenger yang merupakan semacam legitimasi dari pengageng lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat yang ditapak asmani oleh beliau Dr. Randa KGR Kusmurti Ahmad dan Sari atau Gusti Mung ini. Yang dimakamkan di sini adalah Ki Ageng Karotangan, kemudian Patih Aryo Sindurjo, kemudian istrinya yaitu Bendoro Raden Ayu Kleteng Kuning, dan ini Sindurjo II, RM Garit merupakan putra Aryo Sindurjo. Ini juga menimbulkan polemik terkait dengan Sindurjo, Patih Sindurjo pertama nanti. Apakah beliau, apakah bukan? Nanti Om Bob akan tuturkan kawan-kawan sekalian. Inilah makam yang bercampur dengan makam lama dengan makam baru kawan-kawan sekalian. Ada makam baru, ini kawan lama. Namun kita bisa membedakan dari bentuk nisan dan model nisannya kawan-kawan sekalian. Inilah makam-makam dari batu andesit ini. Ini makam-makam daerah Mataram, Mangkuratan kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan yang paham betul dengan bentuk nisan ini dapat membedakan periodisasi sejarah kapan makam ini ada. Ini bercampur ini kan. Ya. Ini menuju makam beliau, makam utama Ki Ageng Karotangan ini, makam-makam batu andesit, nisan-nisan dari batu andesit. Dan untuk sebagai indikator bahwa makam-makam ini makam-makam kuno dan makam dari Trah Mataram adalah adanya petunjuk, adanya pohon Nogosari itu ada pohon sari besar itu kan sekalian. Pohon Nogosari merupakan penanda bahwa di pemakaman ini dimakamkan Trah Mataram, keluarga besar Mataram. Om Bob akan masuk ke sini. Ini 1595 Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pesarian dalam Kiai Ageng Karotangan, tokoh yang tidak banyak dibicarakan. Nama beliau adalah Bagus Bancer kan sekalian. Sekali lagi Sedo tahun 1595, terpaut 20 tahun dengan kakaknya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan Sedo kurang lebih kira-kira tahun 1575, 7 tahun sebelum Sultan Hadijoyo wafat. Dan kemudian Ki Juru Mertani melaporkan kematian Pemanahan, dan Sultan Hadijoyo menunjuk Panembahan Senopati waktu itu menjadi ngabehi Loreng Pasar untuk menggantikan sebagai penguasa Mataram. Assalamualaikum. Silahkan sekalian, makam ini menurut Pak Widodo dan Pak Din memang sengaja tidak kerso diberi cungkup. Makam ini ada beberapa makam yang tidak mau diberi cungkup, seperti contoh adalah Garwa Panembahan Senopati, yaitu Roro Lembayung ya, atau Niken Purwosari juga tidak mau dicungkup. Makam Adipati Handayaningrat juga tidak mau dicungkup. Inilah beliau merupakan pendiri Trah Pager Gunung dan menurunkan Trah Mangkuyudo dan Trah Sindurjo ini. Semoga beliau mendapat tempat yang layak karena beliau seorang ulama, seorang aulia yang memiliki andil besar terhadap syiarnya Islam di Mungkit dan Kedu ini. Dan di samping makam beliau inilah makam cucu dan buyut beliau. Itu pohon Nogosarinya kan sekalian. Baiklah, Om Bob akan menuturkan secara singkat tentang sejarah beliau Ki Ageng Karotangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Yun sewu dengan penuh rasa hormat. Kawan-kawan sekalian, bertemu kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Kawan-kawan sekalian, sebelum Om Bob menuturkan orang tokoh yang di belakang, latar belakang Om Bob ini, selama ini kita kawan-kawan sekalian dalam siapapun yang mempelajari atau belajar tentang sejarah, kadang itu kita itu terjebak kepada beberapa peristiwa dalam mencermati peristiwa-peristiwa sejarah. Kita saling terjebak kepada tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh sentral pelaku dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Namun sebetulnya di balik tokoh-tokoh sentral pelaku sejarah ini ada tokoh-tokoh lain yang memiliki peran yang cukup penting dan vital terhadap sebuah peristiwa sejarah. Ini kadang jarang sekali dikupas. Oleh karena jarang dikupas, maka sumber-sumber datanya pun sangat terbatas. Berbeda dengan tokoh-tokoh sejarah, di mana tokoh-tokoh utama primer ya, tokoh-tokoh sentral dan tokoh-tokoh yang mendukung ini banyak sekali, termasuk di dalam periodisasi sejarah Mataram. Banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki peran penting, namun jarang sekali dikupas dalam analisa-analisa atau kajian-kajian sejarah. Ya, seperti saat ini kan sekalian, Om Bob saat ini berada di Kabupaten Magelang. Tepatnya Om Bob berada di Desa Parimono, di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, ya arah mau ke Borobudur, yaitu di Astonoloyo Pasarian Agung Parimono. Di pesarian ini merupakan bagian dari puzzle sejarah Mataram, karena di sini dikebumikan atau tempat beristirahat sebuah makam dari Trah yang disebut dengan Pager Gunung, dengan tokoh sentral yaitu beliau yang Ki Ageng Karotangan. Dan Ki Ageng Karotangan memiliki peran yang sangat penting, khususnya di awal berdirinya Mataram Islam, termasuk nanti keturunan-keturunan beliau ini nanti ikut mewarnai perjalanan sejarah Mataram, terutama baik itu ketika di Mataram awal di Kota Gede, kemudian Pleret, Kartosuro, Surakarta, bahkan Yogyakarta dan Mangkunegaran, keturunan beliau. Dan salah satu keasikan kita dalam menelusuri sejarah ini adalah membawa kita ke lokasi baru di mana akan menemukan gabungan dari puzzle-puzzle sejarah. Dan ini yang selama ini Om Bob rasakan. Oleh karena itu, Om Bob berada di Parimono ini ketika Om Bob menelusuri sejarah dari Patih Sindu Rejo Mangkuyudo atau Sindurejo Jumo. Dan kemudian Om Bob telah menelusuri juga salah satu keturunan beliau nanti, selain di Jumo, Om Bob juga sudah ke Blabak. Di Blabak, yaitu di salah satu keturunan beliau, yaitu Mangkuprojo, dan juga yang Sutomarto II dan Sutomarto III. Baik kan sekalian, ini menarik sekali terkait dengan makam atau pesarian daripada Ki Ageng Karotangan ini. Ada dua versi kan sekalian. Bahkan nanti keturunannya beliau pun menimbulkan debatable, karena memang simpang siur tentang sejarah keturunan beliau. Namun nanti Om Bob akan bahas nanti. Ini terkait dengan pesarian beliau. Selain di Parimono ini, di daerah Piyungan, Pager Gunung Piyungan Yogyakarta juga terdapat pesarian
atau makam dari Ki Ageng Karotangan atau Ki Ageng Pager Gunung. Ini. Namun beberapa versi memang mengatakan bahwa dulu beliau Ki Ageng Karotangan memang pernah tinggal di Pager Gunung Piyungan Yogyakarta. Ini karena di awal berdirinya Mataram, ketika Wong Agung Mataram, yaitu Ki Ageng Pemanahan mendapat hadiah alas Mentawai, beliau ikut rombongan Ki Ageng Pemanahan dan Traselo ke alas Mentawai, ikut babas alas Mentawai, dan kemudian beliau Ki Ageng Karotangan ini mendapat perintah tugas dari Ki Ageng Pemanahan untuk membabat alas Mentawai di bagian selatan kaki gunung Merapi yang disebut dengan ini wilayah Kedu yang kita sebut dengan Magelang saat ini dan wilayah Kedu sekitarnya. Beliau nanti membabat alas di sana, dan beliau setelah menuntaskan tugasnya membabat alas Kedu, beliau tidak kembali ke Mentawai, tidak kembali ke Piyungan. Beliau menetap di sini karena beliau melihat hamparan tanah di sini sangat subur sehingga cocok beliau untuk tempat tinggal dan sekaligus sebagai bentuk pengabdian beliau kepada Mataram lewat pendidikan moral dan pendidikan agama kepada rakyat Mataram di wilayah Kedu ini. Mengapa beliau sangat dekat dengan Ki Ageng Pemanahan dan bahkan dengan Panembahan Senopati dan memiliki arti penting buat beliau? Ya, karena memang beliau memiliki hubungan darah dengan Ki Ageng Pemanahan, Wong Agung Mataram. Silsilah beliau. Ki Ageng Karotangan ini merupakan adik kandung dari Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Karotangan merupakan putra dari Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis itu beliau makamnya ada di Laweyan karena beliau tidak ikut boyongan dengan Pemanahan dengan seluruh Traselo ke Mentawai, namun tetap tinggal di Pajang sebagai guru spiritual, salah satu guru spiritual Sultan Hadiwijoyo dan Seto di sana. Terkait Ki Ageng Ngenis nanti Bob akan sertakan dalam link deskripsi kan sekalian. Kemudian Ki Ageng Ngenis merupakan putra Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo merupakan putra daripada Ki Ageng Getas Pandowo. Ki Ageng Getas Pandowo merupakan putra Dyah Bondan Kejawan. Dan Dyah Bondan Kejawan merupakan menantu dari Ki Ageng Tarup dan merupakan keturunan Brawijaya. Itu dalam literatur narasi sejarah seperti itu kan. Jadi beliau memang terah dari Ki Ageng Selo, terah dari Mataram, sangat dekat. Namun kawan-kawan sekalian, walaupun ini beliau ini merupakan adik kandung daripada Ki Ageng Pemanahan, beliau berbeda prinsip dalam menjalani hidup. Kalau Ki Ageng Pemanahan ini lebih fokus mengejar kekuasaan dan aktif di dalam tata pemerintahan untuk membangun sebuah keluarga yang besar, membangun sebuah imperium Mataram. Namun ini berbeda dengan beliau. Beliau lebih tertarik dengan pembangunan masyarakat lewat pendidikan moral dan kegiatan spiritual. Ya, memang beliau adalah bersama Ki Ageng Pemanahan merupakan pernah mendapat didikan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebetulnya beliau pernah ditawari untuk menduduki jabatan baik di Pajang bersama Ki Ageng Pemanahan maupun di Mataram. Namun beliau lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan spiritual keagamaan. Memang di dalam Terah Mataram itu, karena ini ada berbasis kerajaan Islam, banyak keturunan daripada Terah Selo atau Terah Mataram ini ada yang tertarik di dunia kekuasaan, namun ada juga saudara-saudara yang tertarik dengan kegiatan spiritual. Bahkan jauh sebelum Mataram, di Pajang pun juga seperti itu. Sultan Hadiwijoyo di era kekuasaan, di ranah kekuasaan, namun putra beliau, Pangeran Benowo, lebih tertarik dengan kegiatan hal-hal yang bersifat spiritual. Bahkan putra Ki Ageng Pemanahan sendiri, ada yang berkiprah di dunia kekuasaan, Panembahan Senopati, namun adik Panembahan Senopati, ada yang tidak tertarik. Bahkan dia lebih senang membangun Mataram lewat pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan agama, yaitu Pangeran Singosari atau Raden Kiai Santri, yang juga menyebarkan agama Islam di daerah Mundilan, di Magelang juga. Setelah beliau lebih tertarik dengan hal spiritual karena untuk syiar agama Islam dan mendidik masyarakat. Ini adalah beliau.
Sebetulnya untuk menjadi pejabat mudah sekali buat beliau. Bahkan ketika dipajang, ini silsilah beliau dari garis bapak, namun dari garis istri beliau. Beliau nanti beristrikan Nyai Ageng Karutangan. Nyai Ageng Karutangan ini merupakan adik dari Ki Ageng Karanglo. Ki Ageng Karanglo itu memiliki 2 orang adik. Satu adalah Nyai Ageng Karutangan yang menikah dengan beliau, dan adik satu lagi adalah Ki Ageng Karanggayam. Ki Ageng Karanggayam ini merupakan pujangga Kesultanan Pajang di era Sultan Hadiwijoyo. 3 bersaudara, Ki Ageng Karanglo, Nyai Ageng Karutangan, Ki Ageng Karanggayam ini merupakan putra dari Ki Ageng Ampuhan. Ki Ageng Ampuhan merupakan putra dari Ki Ageng Jogorogo. Ki Ageng Jogorogo merupakan putra dari Pangeran Alit atau Raden Pamekas yang terah demak dari Sultan Fatah. Jadi nanti keturunan daripada Ki Ageng Karutangan ini merupakan perpaduan antara Trah Selo, yaitu lewat Ki Ageng Karutangan, dengan Trah Demak, yaitu lewat Nyai Ageng Karutangan. Seluruh keturunan beliau nanti menjadi orang-orang penting di dalam perjalanan sejarah Mataram, dimulai sejak ya tadi berdirinya Mataram hingga nanti ke Amangkurat Agung, kemudian Amangkurat Ampral, sampai nanti ke Kartosuro, kemudian terutama di Pakubuwono, era Pakubuwono pertama, kedua, ketiga. Ini kiprah putra-putra beliau. Dan beliau nanti kan sekalian terkait dengan keturunan beliau, ini nanti banyak sekali versi, dan Om Bob ini karena banyaknya, Om Bob sudah berusaha untuk menulis, ini adalah diagram ini. Kenapa Om Bob menulis seperti ini? Karena sumber-sumber data-data terkait dengan keturunan beliau itu berbeda-beda dari sumber yang berbeda. Dari Paremono ini hanya menulis dari satu sisi. Di Ketitang, Jumo, di Kedu sana, juga menurut versi beliau. Dan di Blabak, juga Grabak ya, di Grabak juga menurut versi beliau, dari kasus beliau. Dan mereka semuanya sumber-sumber dari data-data ini dapat dilihat dari Serat Nayakotomo, kemudian Serat Bau Warno, dan Babat Tanah Jawi keluaran Bali Pustaka. Itu pun juga berbeda kawan-kawan sekalian. Namun Om Bob berusaha menggeneralisasikan bahwa yang jelas beliau nanti memiliki 2 orang keturunan, Ki Ageng Karutangan ini, dan keturunan beliau ini nanti menurunkan trah yang disebut dengan trah Mangkuyudo menjadi adipati-adipati Kedu, dan trah Sindurejo. Ini trah Sindurejo ini nanti adalah duduk di dalam menjadi patih-patih di era Mataram. Ya, bahkan nanti salah satu cucu beliau nanti juga menikah dengan putri dari Amangkurat Agung. Nanti Om Bob akan jelaskan, akan saya sampaikan di di telusur sejarah Om Bob terkait dengan Aryo Sindurejo. Maka beliau ini di belakang persis beliau ada cungkup ini, di cungkup tersebut dimakamkan cucu dan canggah beliau, yaitu Pranotoko Bagus dan putranya Aryo Sindurejo. Dan Aryo Sindurejo ini merupakan menantu dari Amangkurat Agung, dan beliau juga kedua-duanya, baik Pranoto Bagus maupun Aryo Sindurejo ini sempat menjadi patih di era Amangkurat II atau Amangkurat Ampral. Kembali ke keturunan beliau. Jadi beliau nanti dari garis Ki Ageng Manguneng itu menurunkan nanti adalah trah Mangkuyudo. Mangkuyudo dari mulai Mangkuyudo I, yaitu Wongso Citro, sampai kemudian Kiai Lembu, sampai nanti cucu putri Kiai Lembu nanti menikah dengan Sindurejo Mangkuyudo Jumo. Kemudian trah Sindurejo Jumo ini nanti menurunkan trah Temu Ireng, kawan-kawan sekalian, yang di mana? Blabak ya, di Blabak, di
di Magelang dan juga Terah Sindurejo. Ada 3 terah besar. Jadi Terah Ki Ageng Karotangan ini dapat Bob sampaikan bahwa beliau adalah pendiri Terah Pager Gunung. Dan dari Terah Pager Gunung nanti ada bercabang menjadi Terah Mangkuyudo, Adipati Kedu, kemudian Terah Sindurejo dan Terah Temuireng. Itu nanti Bob akan sampaikan di insya Allah setelah ini Bob akan mengupas, akan beralih ke beliau Tumenggung Aryo Sindurejo. Itu. Jadi beliau memang tinggal di sini dan keturunan beliau nanti menyebar kawan-kawan sekalian. Ki Ageng Menguneng itu nanti berada di Kedu, di daerah Candiroto, kemudian Ngadirojo sampai ke Jumo, Kedu, kemudian terah keturunan beliau yang satu lagi yaitu Ki Ageng Sutomarto atau Ki Ageng Pager Gunung II, atau menurut Serat Nanyoko Tomo dari Mangkunegaran itu beliau disebut dengan Sutogati, nanti menurunkan terah-terah Sindurejo. Dan Bob akan berusaha merangkumnya. Yang tinggal di Paremono ini yang menyebar nanti berkiprah di era Kartosuro dan Surakarta. Jadi beliau memang lebih tertarik kepada siar agama Islam, kemudian mendalami masalah-masalah agama. Sekali lagi Bob ulang, beliau lebih fokus kepada pendidikan, karakter pendidikan moral daripada rakyat Mataram. Ya, di daerah Mungkit, di daerah Kedu ini. Dan nanti beliau juga dilanjutkan setelah era beliau, yaitu keponakan beliau, adik dari Panembahan Senopati, juga siar Islam di daerah Magelang ini, tepatnya di Munilan, yaitu Raden Santri atau ya Pangeran Singosari di Watu Congol. Itu kawan-kawan sekalian. Jadi Om telah membuktikan dan telah menelusuri bahwa terlepas dari makam beliau ada di Piungan atau di sini, namun Om meyakini ada di sini. Karena dari pihak Keraton Kasunanan Surakarta lewat Gusti Mung atau Putri Mandansari memang telah secara resmi telah menetapkan di Pasarian Agung Paremono ini merupakan makam beliau Ki Ageng Karotangan. Terah yang memiliki andil besar terhadap berdirinya Mataram. Ini mudah sekali beliau sebetulnya untuk menjadi pejabat, namun beliau tidak tertarik. Bahkan keturunan-keturunan beliau nanti setelah berkiprah di pemerintahan kembali ke asalnya masing-masing dan membangun masjid. Contohnya salah satu keturunan beliau yaitu Adipati Sindurejo Mangkuyudo hanya 2 tahun menjabat di era Patih, menjabat Patih di era Pakubuwono ketiganya 2 tahun, beliau kembali ke Jumo mendirikan masjid Adipati Sindurejo di Jumo. Pun dengan Mangkurejo menjabat Patih kurang lebih 20 tahun lebih di era Patih di Kadipaten Mangkunegaran, hampir lebih dari 20 tahun menjadi Patih di era Pakubuwono, di era Mangkunegoro kedua. Beliau nanti kembali juga ke Gerabak untuk siar Islam di sana, mendirikan masjid di Gerabak. Meneruskan, bukan membangun. Yang membangun adalah yang beliau, yaitu Sutomerto II ya, atau Sutomerto III. Itu kan sekalian, dan ini kan sekalian yang dapat Bob sampaikan terkait sejarah Ki Ageng Karotangan. Beliau merupakan adik kandung Ki Ageng Pemanahan. Sama seperti orang tuanya, Ki Ageng Enis, yang lebih tertarik. Ki Ageng Enis juga tertarik dengan kekuasaan, namun lebih kepada pendidikan masyarakat lewat alak, lewat budi pekerti, lewat agama di daerah Laweyan sana. Memiliki labu-labet yang besar terkait keturunan-keturunan beliau akan Bob sampaikan setelah ini. Bob akan beralih ke makam sebelah, yaitu di Sindurejo. Itu yang dapat Bob sampaikan kawan-kawan sekalian. Kurang lebihnya Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan kawan-kawan sekalian, hanya singkat yang dapat Bob sampaikan. Nanti kawan-kawan sekalian bisa melengkapinya. Ini sebagai stimulan pancingan untuk
bagi kawan-kawan yang tertarik mempelajari Ki Ageng Karotangan atau Terah Pager Gunung ini, karena menarik kawan-kawan sekalian, ini Ubob juga lain waktu akan kembali ke Njumo menuju ke Mangkuyudo pertama yang disebut dengan Wosocitro. Karena memang Wosocitro itu juga versinya juga berbeda-beda. Pun demikian banyak sekali versi-versi keturunan beliau yang nama-namanya berbeda, kemudian orang yang sama namanya sebutannya tiga nama, kemudian masing-masing daerah yang menjadi tempat pesarian keturunan beliau juga membuat silsilah dari perspektif mereka. Tentunya di Parimono ini hanya singkatnya 3 saja. Keturunan beliau hanya Sutomarto, kemudian Bagus atau Pranoto Bener, kemudian Pranoto Bagus, kemudian Sindurejo. Itu saja. Ini. Namun harus kita telaah lagi, kita komparasi lagi dengan keterangan-keterangan yang lain. Itu kan sekalian, ini nanti terkait dengan Sindurejo juga akan membahas di segmen berikutnya tentang Patih Aryo Sindurejo. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas atensi kawan-kawan sekalian. Itu yang dapat Ubob sampaikan. Salam udut kawan-kawan sekalian dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini saya bukan kawan sekalian. Ubob berada di sini ini memang sudah seizin dari yang resho makam sini, Pak Din, dan juga pengurus daripada pengurus Setono Loyo Pesarian Agung Parimono, yaitu Pak Widodo selaku sekretarisnya. Saya kira demikian sekalian, matur suwun Pak Widodo, matur suwun Pak Din, salam udut, kawan-kawan, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.